pengalaman saya 2 kali itu tidak pernah bayar DP. Saya cuman ya daftar, nanti dipromosikan atau gimana, nanti ada seleksi saya ikut seleksi, kalau nggak ada seleksi ya juga nggak, saya diam aja di rumah. Ketika saya job turun ya saya langsung datang ke PT, baru kasihkan dokumen-dokumen saya yang asli, baru saya ikut bimbingan belajar bahasa yang ada di PT ya, kalau nggak salah ya sekitar 1 bulan 2 bulanan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, ketemu lagi di vlog saya. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman udah klik video saya. Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari beberapa subscriber ya. Pertanyaannya itu hampir sama. Mas, kalau saat kita nanti daftar ke PT, apakah bisa kita itu tanpa menyerahkan dokumen asli? Jawabannya bisa. Karena apa? Saya pernah ngalami sendiri. Saya daftar 2 kali itu tanpa menyerahkan dokumen asli saat daftar. Itu cuma saat daftar loh ya. Tapi beda lagi saat kita nanti sudah mulai proses, saat kita sudah terima job ya. Saat kita sudah terima job, kalau saya dulu saya langsung menyerahkan dokumen asli, mulai dari KK, KTP, ijazah, sama ya semacam paspor, itu juga termasuk ya. SKCK itu semua saya kasihkan saat saya terima job. Tetapi saat saya cuman daftar, itu saya tidak menyerahkan dokumen asli, cuman saya bawa untuk fotokopinya semua, mulai dari KK, KTP, ijazah, itu semua saya bawa, saya kasihkan ke pihak PT, itu cuman fotokopinya saja. Menurut saya ya, kenapa saya tidak menyerahkan dokumen asli? Itu hanya untuk jaga-jaga aja. Karena apa? Saat kita daftar itu belum tentu kita nanti akan segera dapat job. Bisa saja kita nanti harus nunggu job turun 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 4 bulan. Bahkan ada yang lebih. Nah, kalau kita sudah terlanjur mengasihkan dokumen asli, ya kalau job kita tuh bisa cepat turun. Kalau nggak turun-turun gimana? Ya kan? Kita bisa nyantai aja. Yang penting ya itu kita melamar kerja lah. Kita kasihkan dokumen-dokumen kita yang fotokopinya saja. Dan ada juga beberapa teman saat daftar itu biasanya langsung disuruh untuk bayar DP. Alasannya apa? Nanti akan dipromosikan. Itu ya saya kurang paham ya. Itu mungkin untuk sponsornya mungkin ada aturan tersendiri ya. Kita harus bayar DP dulu. Nanti akan dipromosikan. Nanti akan dokumen atau data-data kita akan dikirimkan ke agensi. Nah, PT atau sponsor itu nggak sama. Kalau saya dulu, saya tidak kasihkan dokumen-dokumen yang asli. Semua fotokopi saya kasihkan. Saat saya terima job, yaitu saya dokumen langsung saya kasihkan. Ada juga beberapa teman sudah kasihkan dokumen asli, untuk biaya DP pula. Ya mungkin besarannya nggak bisa saya sebutkan ya. Pokoknya disuruh bayar DP. Pengalaman saya 2 kali itu tidak pernah bayar DP. Saya cuman daftar. Nanti dipromosikan atau gimana, nanti ada seleksi, saya ikut seleksi. Kalau nggak ada seleksi ya juga nggak, saya diam aja di rumah. Ketika ada seleksi saya ya ikut seleksi. Ketika saya job turun ya saya langsung datang ke PT, baru kasihkan dokumen-dokumen saya yang asli, baru saya ikut bimbingan belajar bahasa yang ada di PT ya, kalau nggak salah ya sekitar 1 bulan 2 bulanan lah, sambil saya nunggu jadwal terbang saya. Kalau biasanya job turun itu ya kalau pengalaman saya nunggu terbang itu sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Itu kalau sudah job turun loh ya. Kalau job belum turun itu saya tidak bisa memprediksi. Karena apa? Job turunnya itu nggak sama, ada yang cepat, ada yang lambat ya. Termasuk menurut saya bejo-bejan lah. Kalau nasib kita baik, baru daftar langsung job turun ya bisa. Tapi ya sekarang kan cari kerja susah. Di PT itu banyak calon-calon TKI itu sudah daftar, otomatis kan ya antri ya. Jadi kalau kita tuh daftar ya, alangkah baiknya menurut saya jangan kasihkan dulu dokumen aslinya, kasihkan aja yang fotokopinya. Yang penting kita nanti bertanggung jawab saat job turun, kita mau kasihkan dokumen asli kita sama bayar untuk prosesnya. Kalau saya dulu juga untuk biaya pun saya nggak kasihkan 100%. Ini maaf ya, bukan saya ngajarin buat teman-teman ngajarin yang nggak baik ya. Yang penting kita kan nggak aneh-aneh, nggak main-main sama PT. Kita daftar mau ketahuan, otomatis kita sudah ada kesepakatan biayanya berapa, kita harus siapkan dulu uangnya. Kalau nggak ada siap ya mending kalau saya daftar. Yang penting saat daftar kan cuma daftar saja. Dan untuk bayarnya tuh kalau saya dulu saat saya daftar itu job turun, saya baru kasihkan uang 50%. Ya 50% itu saat saya job turun ya.
Dan untuk proses-proses berikutnya, sekiranya saya sudah mulai ada jadwal terbang atau misalkan bisa turun ya, itu saya langsung melunasi. Dan ingat, kita saat daftar ya jangan kita terus gak mengeluarkan biaya sama sekali ya, jangan, kita tetap mengeluarkan biaya saat kita daftar. Meskipun kita itu job belum turun, kita tetap harus biaya untuk misalkan untuk biaya paspor, biaya medikal, atau mungkin biaya ID. Tapi untuk prosesnya menurut saya ditahan dulu, jangan kasihkan dulu ke pihak PT ya. Maaf ya, ini bukan berarti saya sekali lagi memberikan pengalaman saya itu yang nggak baik ya, mohon maaf, saya cuman ini pengalaman saya aja. Dulu saya memang seperti itu sama proses ke Taiwan itu dulu. Jadi saya nggak ngasihkan dokumen yang asli, saya kasihkan dokumen yang fotokopinya aja. Dan sekali lagi untuk biayanya pun saya juga kasihkan ke PT itu nggak langsung, cuman saat job turun itu saya kasihkan 50%, dan pelunasannya itu saat kalau nggak salah ingat saya itu saat visa turun itu baru saya kasihkan. Dan untuk biaya medikal, paspor, sama mungkin ID itu juga itu saya keluarkan sendiri, keluarkan dulu saat daftar. Jadi buat teman-teman nanti misalkan daftar kan bertanya, apa bisa itu tidak kasihkan dokumen asli? Bisa sebenarnya, ya kita ngomong baik-baik aja, fotokopinya saja dulu, yang aslinya dikasihkan saat job turun gitu aja. Yang penting kita mau bertanggung jawab, kita memang benar-benar berniat untuk proses ke PT tersebut, gitu aja ya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe-nya, silahkan tombol subscribe-nya ya. Jadi misalkan ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar, atau bisa follow Instagram saya ya, nanti akan saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan gitu aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.